Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Serta jangan lupa untuk tetap beribadah dan menjaga protokol kesehatan ya. Di video kali ini, kita akan belajar menelaah unsur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai materi, memahami dan menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Apabila adik-adik masih belum memahami materi tersebut, silakan adik-adik klik link pada deskripsi di bawah ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan menelaah unsur surat pribadi dan surat dinas. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Menelaah unsur surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang sudah kalian ketahui, surat pribadi adalah tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi ini memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim, serta tanda tangan. Perhatikan contoh surat pribadi ini. Pertama, pada bagian ini disebut dengan tanggal surat. Kemudian ada salam pembuka, lalu isi. Ini disebut penutup. Dan yang terakhir, terdapat nama pengirim. Selanjutnya, kita akan coba mengidentifikasi unsur surat dinas. Adapun unsur surat dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat atau biasa disebut dengan kop surat. Yang kedua, nomor, tanggal, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, paragraf penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Baik, sekarang kita akan coba identifikasi surat dinas berikut ini. Pertama, kop surat terletak pada bagian paling atas surat. Ciri dari kop surat ini adalah terdapat logo, nama lembaga atau instansi, dan alamat instansi pengirim surat. Kemudian, nomor, tanggal, lampiran, dan perihal. Coba adik-adik perhatikan ya penulisannya. Lalu yang ketiga ada alamat. Yang keempat, nah ini disebut dengan salam pembuka. Salam pembuka ini bisa menggunakan Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sebagainya. Kemudian ada isi surat. Terletak setelah salam pembuka, di dalamnya berisi maksud dan tujuan dari surat tersebut. Lalu ada paragraf penutup dan salam penutup. Dan yang terakhir, terdapat nama dan tanda tangan. Baik, sekarang kita lanjut kegiatan yang kedua, yaitu menelaah kaidah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Berikut penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, misalnya, "Hai, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja ya." Penggunaan bahasa yang kedua. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun, misalnya, "Semoga kamu sehat selalu ya." Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misalnya untuk menyapa orang yang lebih tua menggunakan kata ganti ayah, bunda, paman, bibi, kakek, nenek. Contoh kalimatnya, "Salam sayang untuk ayah dan bunda." Apabila penerima surat usianya lebih muda maupun teman sebaya, bisa menggunakan kata ganti orang kedua yaitu kamu. Contoh kalimatnya, "Semoga kamu baik-baik saja ya." Dan terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kata ganti orang pertama misalnya, aku, saya, dan kami. Kata ganti orang kedua misalnya, kamu dan Ananda. Sekarang adik-adik coba perhatikan penggunaan bahasa pada surat pribadi berikut ini. Selanjutnya, surat dinas. Surat dinas memiliki ciri kebahasaan yang bersifat formal atau resmi untuk mengungkapkan maksud penulis surat. Adapun penggunaan bahasa dalam surat dinas ini yaitu, yang pertama, menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat formal. Yang kedua, menggunakan bahasa ragam baku. Yang pertama, menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat formal, misalnya, yang terhormat Direktur Utama PT Sentosa Jaya. Kemudian, menggunakan bahasa ragam baku. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku.
dari mulai kosakatanya hingga struktur kalimatnya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku diantaranya yaitu pemakaian awalan me dan ber menggunakan EYD, pemakaian fungsi gramatikal, subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Adik-adik coba perhatikan contoh perbedaan ragam bahasa baku dan tidak baku berikut ini. Ragam bahasa baku bisa dilihat dari pemakaian awalan me dan ber. Lihat pada kolom nomor 1 dan kolom nomor 2. Kemudian, ragam bahasa baku dilihat dari ejaannya atau EYD-nya. Perhatikan pada kolom nomor 3. Yang terakhir, ragam bahasa baku bisa dilihat juga pada fungsi gramatikalnya. Bisa adik-adik lihat contohnya pada kolom nomor 4. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu adik-adik dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.